Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Puspitarini dengan NPM 2410103023 Rebel K1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis keuangan perusahaan PT Pelita Teknologi Global (TPK). PT Pelita Teknologi Global (TPK) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kartu smart card, IoT, dan solusi IT. Perusahaan ini resmi melantai di bursa pada bulan Februari tahun 2023. Dari sisi kinerja operasional, perusahaan mampu menghasilkan lompat yang lebih besar, yaitu dari sekitar 10,7 miliar rupiah menjadi 11,2 miliar rupiah. Peningkatan ini terjadi meskipun total modal operasional justru menurun. Artinya perusahaan menjadi lebih efisien dalam menggunakan modalnya. Lalu kepercayaan pasar menurun drastis. Nilai tambah pasar turun hingga 36% dari 145 miliar rupiah menjadi hanya 92,5 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh harga saham yang turun dari Rp254 menjadi Rp196 per saham. Dari sisi fundamental, profitabilitas perusahaan melemah. ROE turun sangat tajam dari hampir 31% menjadi hanya sekitar 13%. Yang paling mengkhawatirkan adalah perputaran persediaan yang anjlok dari 18 kali menjadi hanya 6 kali. Artinya, barang penumpuk di gudang dan penjualan melambat drastis. Selain itu, likuiditas jangka pendek perusahaan memburuk. Rasio cepat turun hingga di bawah angka 1, yaitu 0,94. Ini artinya perusahaan tidak memiliki aset likuid yang cukup untuk menutupi utang jangka pendeknya. Selanjutnya, analisis risiko dan biaya modal. Berdasarkan perhitungan menggunakan model CAPM, beta perusahaan meningkat dari 1,64 menjadi 1,70. Angka beta yang di atas 1 ini menunjukkan bahwa saham CHIP lebih volatil dibandingkan pasar secara keseluruhan. Dengan kata lain, risiko sistematis perusahaan meningkat. Peningkatan beta ini berdampak langsung pada biaya modal sendiri, yaitu naik dari 16,26% menjadi 16,50%. Sementara itu, biaya utang setelah pajak tercatat sebesar 9,36%. Secara keseluruhan, biaya modal rata-rata terimbang perusahaan meningkat dari 12,98% menjadi 13,28%. Namun yang lebih penting untuk dicermati adalah perbandingan antara tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan dengan WACC. Hasilnya pada tahun 2023 selisihnya negatif 1,91%. Pada tahun 2024 selisihnya memang membaik tetapi masih negatif 1%. Ini berarti hingga saat ini perusahaan belum berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi pemegang saham. Perusahaan masih berada dalam kondisi value destruction meskipun tingkat kerusakan mulai berkurang. Dari sisi struktur modal terjadi perbaikan. Proporsi utang jangka pendek terhadap total modal menurun dari 27% menjadi hanya 20%. Perusahaan menjadi lebih konservatif dalam pendanaan. Menariknya, perilaku pendanaan CHIP sangat sesuai dengan pecking order teori. Perusahaan mengutamakan dana internal, yaitu laba ditahan dibandingkan mengambil utang baru atau menerbitkan saham baru. Sepanjang tahun 2024, laba ditahan meningkat dari 23,4 miliar menjadi 28,80 miliar rupiah. Kebijakan dividen pada tahun 2024, perusahaan justru membagikan dividen tunai yang lebih besar, yaitu 2,46 miliar rupiah, padahal laba besar tahun berjalan turun 34%. Keputusan ini memberikan sinyal yang campur aduk kepada pasar. Sinyal positifnya, perusahaan memiliki arus kas operasi yang masih cukup sehat dari kinerja tahun sebelumnya. Namun sinyal negatifnya, keberlanjutan laba di masa depan diragukan dan perusahaan dinilai kurang bijak karena memaksakan ke pembayaran dividen di tengah tekanan likuiditas. Perlu dicatat, seluruh laba tahun 2024 yang sebesar 8,12 miliar rupiah tidak dibagikan dan ditahan seluruhnya untuk memperkuat modal perusahaan. Kesimpulannya, terutama likuiditas menurun, terbukti dari quick ratio di bawah 1. Kedua, efisiensi aset melemah, terutama inventory turnover yang lambat. Ketiga, WACC lebih besar dari ROIC, artinya terjadi penghancuran nilai ekonomi. Keempat, kepemilikan terkonsentrasi pada pengendali sehingga kebijakan dividen kurang berpihak pada diversifikasi risiko. Saran dari saya, perusahaan mengimplementasikan just in time untuk mengelola stok agar tidak mengendap terlalu lama. Lalu percepat penagihan piutang pelanggan untuk memperbaiki likuiditas. Lalu ada optimalisasi pabrik Cikupa sebagai aset tetap yang bisa meningkatkan produktivitas. Evaluasi ulang kebijakan dividen tinggi, sebagian laba sebaiknya ditahan untuk investasi produktif. Yang terakhir, diversifikasi pelanggan ke sektor non-operator untuk mengurangi risiko konsentrasi. Berikut adalah
referensi yang saya gunakan.